Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang di sekretariat. Dan selamat datang di sekretariat pimpinan Pusat Pertahanan Ideologi Syarikat Islam untuk agenda acara konferensi pers sayembara nasional kontroversi Ganjar Pranowo soal video porno Selasa 25 Juli 2023. Perkenalkan, saya Mbak Nasir Lubis yang akan memandu acara untuk beberapa jam ke depan. Dan mewakili pengurus besar pimpinan Pusat Wanita Perisai, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman media yang hari ini sudah hadir, dan saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada teman-teman dari organisasi-organisasi perempuan yang hari ini pun turut hadir. Dalam kesempatan hari ini juga telah hadir berbagai perwakilan organisasi-organisasi perempuan, pimpinan wilayah Nahdlatul Asia DKI Jakarta, pengurus besar PB SEMI, IKAMI Sulsel, PB Wanita SEMI, baik Bapak Ibu dan teman-teman media yang hari ini sudah hadir. Mari kita sama-sama memasuki acara inti kita pada hari ini, yaitu konferensi pers sayembara nasional karya tulis, video pendek, dan meme kontroversi Ganjar Pranowo soal video porno. Saya mengundang Mbak Megawati, di tengah kita telah hadir. Mbak Megawati merupakan ketua dari pimpinan Pusat Wanita Pertahanan Ideologi Syarikat Islam. Kepada Mbak Megawati, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media, kemudian juga ada organisasi-organisasi perempuan yang turut hadir pada siang hari ini dalam rangka kita akan konferensi pers terkait launching kegiatan kami dari Pimpinan Pusat Wanita Pertahanan Ideologi Syarikat Islam atau yang biasa disingkat dengan PP Wanita Perisai. Perkenalkan, saya Megawati selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Perisai. Izinkan saya untuk membacakan konferensi pers isi dari rilis terkait kegiatan yang akan kami gelar, yaitu sayembara nasional, terdiri dari beberapa kategori, yaitu membuat video pendek dan meme, dan juga karya tulis ilmiah. Sayembara nasional, karya tulis, video pendek, dan meme, kontroversi Bapak Ganjar Pranowo soal video porno. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, kita tahu pengakuan vulgar dari Bapak Ganjar Pranowo yang saat itu tengah menjadi Gubernur Jawa Tengah pada saat podcast di channel YouTube Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu itu tidak boleh dianggap sepele. Apa yang diungkapkan terbuka oleh Bapak Ganjar itu harus direspon serius dengan kajian mendalam dari berbagai aspek seputar efek yang potensial ditimbulkannya, terutama dalam konteks masa depan generasi muda bangsa yang rawan menjadi korban pornografi. Kenapa? Karena dalam penuturannya Pak Ganjar menyampaikan itu dalam posisinya yang tidak bisa lepas sebagai pejabat publik. Saat itu masih menjadi orang nomor 1 di Jawa Tengah, gitu ya. Apalagi jika dikaitkan dengan posisinya hari ini yang resmi diusung oleh salah satu parpol besar, yaitu PDIP sebagai calon presiden di 2024 mendatang. Sebagaimana diketahui, dalam salah satu podcast terkenal itu, Bapak Ganjar terang-terangan mengungkapkan bahwa dirinya suka nonton video porno. Kalimat tepatnya kira-kira berbunyi seperti ini ya. Salah saya di mana? Kalau saya suka nonton gambar porno, film porno, kalau saya suka kok. Kalimat vulgar Bapak Ganjar tersebut sampai saat ini tidak pernah diralat. Bahkan sampai beliau resmi diusung menjadi capres PDIP. Nah, jika Bapak Ganjar bertanya salah saya di mana, ya salahnya
karena beliau mengungkapkan itu bukan sebagai orang biasa, melainkan sebagai pejabat publik atau public figure. Nah, sudah dapat dipastikan hal ini berimplikasi panjang terhadap publik atau rakyat. Apalagi jika dikaitkan dengan posisinya saat ini sebagai calon presiden. Sangat wajar jika sebagian publik mengkhawatirkan pengakuan terbuka dari Bapak Ganjar Pranowo yang suka nonton video porno itu. Nah, hal itu akan menjadi sinyal yang memberi angin segar tentunya bagi industri pornografi jika Bapak Ganjar nantinya terpilih menjadi presiden di 2024 mendatang. Karena itulah, bagi kami khususnya kaum perempuan, ya, dan kami adalah organisasi perempuan, merasa terganggu dan khawatir terhadap pengakuan Bapak Ganjar Pranowo tersebut. Sebagai ibu dan notabene-nya melekat kepada kami seorang emak-emak gitu ya, kami tidak ingin pengakuan ceroboh dari Bapak Ganjar ini ditangkap oleh publik, khususnya anak-anak muda, para penerus bangsa sebagai sinyal memberi ruang bagi pornografi. Apalagi dalam konteks temuan sejumlah data penting berbagai lembaga resmi pemerintah, kita sebut saja Kominfo, itu ada 1,1 juta konten pornografi di internet sejak tahun 2021. Begitu juga dengan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada sekitar 66,6% anak laki-laki dan 62,3% anak perempuan di Indonesia yang menonton video porno atau pornografi. Data tersebut ya harusnya tidak boleh dianggap sepele. Sekali lagi, ini menyangkut masa depan generasi muda kita. Bahkan kalau bicara tentang efeknya, sejumlah penelitian yang berdasarkan sains belakangan ini mengungkapkan temuan yang cukup mengerikan. Salah satunya sempat disampaikan Dr. Prima Rubestian SPOD, menurutnya secara biologis efek dari adiksi hobi nonton porno itu mirip seperti adiksi mengkonsumsi narkotika, ya, yaitu sebenarnya sangat mempengaruhi neurotransmitter saraf di otak. Kemudian berdasarkan pada sejumlah data dan fakta tersebut, kami merasa punya tanggung jawab moral untuk ikut menyuarakan dan mengkampanyekan ancaman pornografi tersebut. Tentu dengan bentuk dan model yang bermacam-macam. Salah satunya kampanye anti pornografi itu kami kemas dalam bentuk sayembara nasional yang hari ini kami launching ya dengan 3 kategori, yaitu karya tulis, video pendek, dan meme bertemakan kontroversi Ganjar soal video porno. Sayembara ini diselenggarakan oleh pengurus pusat Wanita Perisai, sebuah organisasi serumpun syarikat Islam bekerjasama dengan para jurnalis yang tergabung dalam Freedom News, didukung oleh sejumlah organisasi perempuan lainnya. Melalui sayembara ini, seluruh warga Indonesia yang sudah berusia 17 tahun dipersilahkan untuk ikut menjadi peserta dengan menyampaikan sikap kritisnya yang cerdas dan kreatif terhadap hal-hal yang berpotensi tersebarnya pornografi karena dianggap biasa alias tidak salah seperti yang pernah diungkapkan oleh Bapak Ganjar. Terkait apakah sayembara ini ada hubungannya dengan kontestasi politik Pilpres 2024, termasuk kenapa sih tema dan figur yang menjadi sorotan hanya fokus pada isu salah satu capres, yakni Bapak Ganjar Pranowo, tidak ke isu capres lain. Sebagai penyelenggara, kami menganggap wajar jika sebagian publik itu muncul pertanyaan seperti itu ya. Nah, justru sebagai salah satu elemen bangsa, kami mengajak bahkan menantang elemen lain untuk juga menyuarakan sikap serupa dengan isu berbeda. Jika ada capres yang dianggap berpotensi mengancam masa depan bangsa, mungkin ada isu HAM, intoleran, kemiskinan, gitu ya. Sebagai aktivis perempuan yang kami juga merepresentasikan suara perempuan pada umumnya, bahwa konsen kami sementara lebih pada soal pornografi saat ini, yang sudah jelas efek sampingnya ya, dampak buruknya bagi generasi bangsa. Karena biar bagaimanapun kami adalah pengawal
generasi penerus bangsa. Jika ada yang mengaitkan pada Pilpres 2024 mendatang, kami pun tidak keberatan. Justru inilah momen politik penting yang tidak boleh dilewatkan. Buat kami, Pilpres 2024 mendatang tidak boleh dibiarkan sekedar ajang kontestasi politik yang hanya mengantar seorang yang terpilih menjadi presiden. Pilpres juga tidak boleh dilepas hanya menjadi segelintir milik elit politik. Pilpres sejatinya harus menjadi milik seluruh segmen masyarakat yang antara lain ditandai dengan seberapa besar dan kuat peran serta rakyat dalam ikut menentukan bulan tonjolnya pemimpin Indonesia mendatang. Pesta demokrasi 5 tahunan itu juga wajib memberikan ruang yang luas kepada aneka segmen masyarakat untuk melakukan koreksi, masukan, kritik, dan protesnya jika ada salah seorang calon pemimpin yang dianggap membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa, khususnya generasi muda, ya, baik karena sikapnya maupun karena pernyataannya. Salah satunya isu tentang capres suka nonton video porno. Sayembara ini diharapkan pertama memberi pesan kepada calon pemimpin untuk tidak asal bicara dan bersikap. Apalagi sikap itu dinilai membahayakan dan merusak mental generasi bangsa karena disampaikan ke publik. Yang kedua, melalui kegiatan ini diharapkan juga menjadi tradisi politik yang positif dalam berdemokrasi untuk mengekspresikan sikap warga sebagai calon pemilih terhadap calon pemimpin yang akan dipilihnya dengan cara yang cerdas, sehat, dan juga tentunya kreatif. Jakarta 25 Juli 2023, Megawati, Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Pertahanan Ideologi Syarikat Islam.